Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari saya. Bagaimana kabarnya sobat hari ini? Semoga kalian semuanya dalam baik-baik saja. Hai sobat, suatu hari ada seorang ummahat yang bercerita kepada saya. Dia mengeluhkan suaminya sering inboxan, sering WA-han dengan seorang wanita. Saya tanya kepada ummahat tersebut, siapakah wanita itu? Wanita itu adalah teman masa SMA-nya yang dulu suami mencintainya dan bahkan suami mau melamarnya gitu ya, tapi ditolak oleh kedua orang tua wanita tersebut. Sejak kapan ini terjadi? Wahai saudaraku gitu ya. Dia berkata, sudah beberapa minggu ini terjadi. Coba, apa perasaan seorang istri ketika melihat suaminya inboxan, SMS-an, WA-han sama wanita lain? Bahkan wanita itu adalah cintanya yang dulu gitu ya. Ternyata wanita ini sakit gitu ya. Di ummahat ini merasa sakit, merasa tersakiti gitu ya. Nah, saya tanya pada ummahat tersebut, terus apa selanjutnya yang kamu inginkan gitu ya? Saya ingin suami saya memperbaikinya Ustazah gitu ya. Coba kamu bicara baik-baik dengan suami tanpa menggurui, atau kamu bisa berkomunikasi dengan gurunya suami atau orang yang disegani oleh suami ini gitu ya, biar mereka saling berkomunikasi, mengingatkan gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh ummahat tersebut? Akhirnya berbicara dengan guru si suami gitu ya, guru si suami agar bisa mengingatkan si suami ini dengan sebaik mungkin gitu ya. Berapa minggu kemudian saya bertanya kepada si ummahat, bagaimana perubahan suami jenengan saat ini? Ummahat ini bercerita, alhamdulillah sudah selesai Ustazah, sudah diperbaiki kembali, sudah di stop dan sudah tidak ada lagi yang perlu diungkit-ungkit dan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Nah, ini. Terus yang kedua, ada seorang ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu ini suami istri yang sudah masa pensiun gitu ya, di atas umur 50 tahun, yang usia pernikahannya sudah 25 tahun. Ibu ini bercerita kepada saya, Ustazah, sebentar lagi saya mau naik banding untuk bercerai dengan suami saya. Ada apa, Bu? Beberapa minggu ini saya melihat suami saya ternyata berselingkuh dengan seorang wanita. Dan saya merasa sakit, Ustazah. Saya tanya kepada si ibu ini, Bu, apakah ibu bisa memaafkan? Apakah pernikahan ini bisa diperbaiki kembali? Apakah kalau suami mau menyesali diri dan bertobat ingin memperbaiki hubungan dengan ibu, apakah ibu bisa menerima? Gitu ya. Nah, kalau ibu bisa menerima, naik banding untuk perceraian ini bisa dibatalkan. Coba apa yang dikatakan ibu tersebut? Tidak, Ustazah, saya bisa memaafkan tapi saya tidak bisa menerima apa yang sudah beliau lakukan terhadap saya dan keluarga saya. Saya tanya kembali kepada ibu tersebut, terus apakah ibu tidak bisa bertahan demi anak-anak atau keluarga ibu ini utuh gitu ya? Coba apa jawabannya ibu-ibu? Anak-anak ini sudah besar dan anak-anak juga sudah merasa dikhianati oleh ayahnya. Jadi ibu dan anak-anak ini sama-sama menyatakan ingin berpisah dengan ayahnya tersebut. Inilah ya, dua kisah yang tentunya kita tidak pernah tahu takdir tentang sebuah pernikahan. Tetapi kita selalu berdoa agar pernikahan kita menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya di dunia, tetapi dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kiat mengatasi CLBK katanya. CLBK itu cinta lama bersemi kembali ya.
Nama kerennya itu CLBK. Kiat yang pertama, segera putus. Apanya yang putus? Putuskan rasa. Karena rasa ini tidak boleh. Jangan lama-lama. Ketika timbul bertemu dengan orang yang dulu kita cintai, segera putus. Segera rasa ini dihentikan gitu ya. Jangan beri lampu hijau kepada orang yang mengatakan cinta kepada kita. Kenapa gitu ya? Karena ada cinta yang sesungguhnya, yaitu cinta pasangan kita, suami kita, istri kita gitu ya. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, kita punya orang lain yang tentu kita jaga perasaannya. Saat mereka tahu apa yang kita perbuat, perasaannya itu akan sakit. Karena setiap luka itu akan membawa bekas. Yang kedua, ingat-ingatlah bahwa keluarga itu adalah karunia dari Allah. Ada pasangan, suami istri, ada seorang anak, ada beberapa anak. Ini adalah karunia terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Suami kita yang menemani kita selama ini sudah teruji kesetiaannya. Bahkan istri yang menemani bertahun-tahun, puluhan tahun itu sudah teruji kesetiaannya. Sedangkan orang lain, sedangkan masa lalu, belum tentu teruji. Kita tidak pernah tahu siapa mereka saat ini. Terus yang ketiga, ingat akhirat. Bahwa setiap perbuatan sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini tentunya tidak lepas dari pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dunia ini sementara, sangat sementara dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti yang abadi selama-lamanya. Jika kita ingat ini, maka tentunya kita akan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pasang suami istri, apalagi mengkhianati pasangan kita. Wahai sobat, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari seperti ini gitu ya, hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, terutama tentang CLBK, terutama tentang perselingkuhan. Mari kita kuatkan iman kita bersama pasangan kita. Mari kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.